Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur, tidak terasa kita sudah ada di minggu keempat di bulan Oktober ini. Bapak Ibu, saya biasanya setelah hari Minggu, Senin begitu, saya sudah mulai berdoa, Tuhan, pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk jemaatmu, untuk domba-dombamu, ya, di ibadah minggu depan. Dan itu menjadi pergumulan saya dalam setiap minggunya kan begitu ya. Dan saat saya bergumul seperti itu, saya sudah ingat apa yang saya rencanakan sepanjang tahun ini. Tetapi waktu itu Tuhan mengingatkan saya untuk melihat kembali. Oke, kamu mau khotbah apa? Terus Tuhan berbicara dalam hati saya, kamu harus ingat pesan pertama dari Tuhan Yesus Kristus saat dia mulai melayani. Dalam hati saya, waduh, ini pesannya bertobat lagi saudara. Karena pesan pertama Yesus yang sampaikan pada saat dia mulai melayani adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya berpikir, pertobatan lagi ya Tuhan. Kapan saya khotbah yang menarik gitu ya. Tapi saya memutuskan untuk taat seperti pujian ini tadi mengatakan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk jemaat. Ya kadang-kadang itu tantangan seorang pendeta ya, seorang pengkhotbah bagaimana bisa menyajikan khotbah yang mungkin ya enak, sedap didengar. Tetapi kita tidak membutuhkan khotbah yang sedap didengar. Kita membutuhkan firman yang hidup itu. Kita membutuhkan firman Allah. Bapak Ibu, firman itu kebenaran dan saya sering kali memberitakan bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dunia sekarang, dunia post-truth, dunia pasca kebenaran. Orang tidak lagi mencari kebenaran Allah tetapi menegakkan kebenarannya sendiri. Tetapi mari kita setia pada kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah lah yang akan menuntun kita pada persekutuan yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Kebenaran yang akan menolong kita untuk menikmati kerajaan Allah. Kebenaran yang akan menolong kita sampai pada kemuliaan kekal itu. Mari kita bertekun karena memang Alkitab mengatakan demikian. Dalam Mazmur pasal yang pertama saja dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Allah menjaga Yosua dengan janganlah kamu menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Firman Allah mengatakan kalau kamu mentaati firman-Ku maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Bahkan Yesus mengatakan orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan perintah-perintah-Ku. Amin. Ya, minggu lalu saya katakan makanan sehat itu seringkali tidak enak di mulut tetapi baik untuk kesehatan kita. Seringkali kebenaran firman Tuhan itu agak berat mengunyahnya saudara. Saudara kalau ngunyah daging sapi berat ya. Kalau ngunyah burger gampang ya, kerupuk itu gampang saudara. Tapi ngunyah daging itu seringkali membutuhkan kesetiaan. Sekarang ada teori diet baru, kalau mau turun berat badan kunyah 32 kali, 60 kali jadi semakin banyak mengunyah katanya semakin memicu penurunan berat badan. Tapi mari kita sekarang merindukan air susu yang murni itu. Bapak Ibu siap mendengar berita pertama dari Tuhan Yesus saat dia melayani? Amin. Pesan itu berbicara tentang pertobatan. Saya yakin Tuhan juga memanggil saya untuk terus bertobat. Karena itulah yang menjadi sentral dari karya penebusan Allah. Itu menjadi pusat dari karya penebusan Allah, itulah pertobatan. Mari kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ya. Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Allah bagi kita. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea.
Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi laut, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, perhatikan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, ini pesan pertama Yesus pada waktu dia mulai melayani. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan kita Yesus Kristus memulai pelayanannya di Galilea, ternyata kata pertama yang keluar dari mulutnya atau kata pertama yang diucapkannya itu bukan tentang berkat, bukan tentang kemakmuran, bukan tentang sukacita duniawi, bukan tentang mujizat. Ternyata hal pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah tentang pertobatan. Perhatikan ini. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin rohani pada awal pelayanannya itu menunjukkan hal yang sangat penting. Dan itulah misinya yang akan dia kerjakan seumur hidupnya. Dan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu, pesan ini di luar ekspektasi orang-orang pada waktu itu. Buktinya Yesus ditolak, buktinya Yesus pada akhirnya disalibkan. Ingat di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Jadi berita yang disampaikan di luar harapan mereka. Dia datang kepada ciptaannya, semua manusia tetapi manusia menolaknya. Tetapi berbahagialah orang yang percaya dan menerima dia. Amin. Nah, sepertinya pesan-pesan seperti ini juga di luar ekspektasi orang zaman ini. Orang zaman sekarang, kata Paulus, mereka tidak tahan terhadap kebenaran firman. Mereka tidak tahan pada kebenaran. Mereka lebih memilih mencari guru-guru yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Mereka memalingkan telinga kepada dongeng, kepada ajaran-ajaran palsu, dan mereka meninggalkan kebenaran. Bapak Ibu, sekalipun berita Yesus di luar ekspektasi, dia tetap memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Dan Yesus menerima resiko yang sangat hebat. Penolakan. Ada seorang tokoh Kristen yang terkenal ya. Dia mengatakan kalau dunia mencintai kita, jangan-jangan kita sudah tidak lagi memberitakan kebenaran. Kalau dunia bersahabat dengan kita, jangan-jangan kita sudah lagi menjauh dari kekudusan Allah. Yesus memberitakan tentang pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin ini bukanlah pesan yang sifatnya kebetulan ya. Jadi pesan pertobatan ini adalah inti dari seluruh karya penebusan Yesus Kristus. Maksudnya, tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Tanpa pertobatan tidak ada pemulihan hubungan dengan Allah. Tanpa pertobatan tidak akan ada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Makanya Yesus juga mengatakan berita tentang pertobatan ini harus diberitakan sampai kepada akhir zaman. Dari sini kita bisa tahu bahwa Yesus itu tidak datang hanya untuk memperbaiki hidup manusia secara jasmani,
tidak hanya memperindah hidup manusia secara lahiriah, memberi berkat kesembuhan, memberi berkat kemakmuran, memberi berkat kelimpahan materi, tidak. Tetapi misi Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk mengubah hati manusia. Mengubah hati manusia yang berdosa ini agar kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya Tuhan itu berurusan dengan hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Hati. Allah mau mengubah hati kita. Seperti dalam Yeskiel pasal 33. Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada umatnya. Ini adalah rencana Allah. Nah seperti Yohanes Pembaptis. Pada waktu dia melayani dia juga menyampaikan pesan yang sama. Bertobatlah. Tetapi yang membedakan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus adalah Yesus datang dengan otoritas penuh sebagai raja dari kerajaan Allah itu. Amin. Dia memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia sebagai pembawa kerajaan itu. Dia membawa otoritas sang Mesias, sang penebus, sang juru selamat yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Nah pertanyaannya adalah, mengapa Yesus? Mengapa Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan tentang pertobatan? Mengapa Yesus mulai dengan memanggil orang-orang yang tinggal di Galilea, ya, yang ada di Zebulon, Naftali, memanggil mereka untuk bertobat? Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami. Karena sebelum manusia bisa menerima keselamatan, ia harus menyadari bahwa dirinya perlu diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Kalau orang nggak sadar dirinya perlu diselamatkan, nggak akan minta tolong. Itulah yang saya pelajari juga waktu saya belajar counseling Kristen. Ya, kita nggak bisa serta-merta manggil jemaat, menasihati kalau jemaat itu nggak sadar bahwa dia itu ada kekeliruan dan butuh ditolong. Kita memberi nasihat justru malah kita dimarahi saudara ya. Aku enggak butuh nasihat kok, aku baik-baik saja. Makanya kata Tuhan Yesus, jangan memberikan mutiara kepada babi. Kalau saudara punya mutiara, jangan diberikan kepada babi. Tapi berikan kepada saya. Nanti saya khotbah dengan kalung mutiara saudara. Haleluya. Jadi orang tidak akan bisa menerima keselamatan yang besar itu kalau kita nggak sadar, aku ini orang berdosa. Aku ini butuh diselamatkan. Aku manusia celaka. Itulah inti Injil Bapak Ibu. Berita Injil yang pertama-tama adalah bahwa semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah berita kekristenan yang sejati. Bahwa kita terpuruk, kita nggak punya harapan. Karena dosa akan membawa kita kepada murka Allah, penghukuman yang kekal. Memisahkan kita dari Allah, segala sumber kehidupan itu. Dan berita yang selanjutnya adalah bahwa Allah mengasihi dunia, memberikan Yesus Kristus, sang juru selamat, sang penebus dosa. Dan barang siapa yang menerima anugerahnya dengan iman, dia diselamatkan. Amin. Nah tetapi berita yang seperti ini seringkali udah jarang dikhotbahkan. Saya aja kemarin berdebat, ya bukan berdebat lah, Tuhan masa ini lagi. Saya ingat beberapa awal bulan yang lalu, beberapa awal tahun saya berkhotbah tentang pertumbuhan rohani. Tuhan bagaimana ini? Katanya tanya mau pesan apa. Saya juga bersyukur, nanti ini membuka ke pesan-pesan berikutnya. Setelah Yesus berbicara tentang pertobatan, dia mau bicara apa lagi? Kita akan belajar itu Bapak Ibu. Amin. Supaya kita mendapatkan misi Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak dibohongi oleh zaman ini. Ini penting. Nah kenapa lagi Yesus memberitakan tentang pertobatan? Karena sebelum seseorang dapat menikmati kasih Allah, dia harus sadar akan dosa-dosanya. Saudara, ya kalau kita ngajak orang yang nggak
pernah sadar dia itu butuh pengampunan dosa, dia nggak akan datang. Saya belajar penginjilan beberapa tahun yang lalu ya, sudah tahun 2003 saya mulai belajar itu ya. Atau sebelumnya malah, antara 98 sampai 2003. Kita tidak bisa membawa orang kepada Yesus sebelum orang itu disadarkan bahwa dirinya orang berdosa. Bahwa dirinya membutuhkan juru selamat. Saya pernah menginjili keponakan saya. Ketika saya tanya, apakah kamu berdosa? Enggak, aku enggak berdosa, aku orang baik, aku enggak pernah menipu, aku tidak pernah mencuri. Stop saudara, kita enggak bisa meneruskan pemberitaan Injil karena sebelum orang menyadari aku ini orang berdosa, aku manusia celaka, kita enggak bisa terus memberitakan kepada anugerah keselamatan. Ingat kata Alkitab, Paulus menjelaskan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Itu dulu. Baru kita bisa datang kepada Yesus. Makanya ada banyak orang datang ke gereja bukan karena keselamatan jiwanya. Bukan karena mau berbalik kepada Allah yang hidup. Dia ke surga karena apa? Dia ke gereja karena apa? Karena mau rezeki, mau sukses, ya, karena ada yang dikejar di situ. Saya pernah ngobrol dengan seorang ibu, iya dulu omu iki nang gereja karena nguber-nguber aku gitu saudara. Setelah dapat aku bisa nang gereja maneh. Nah ini saudara ini susah karena nggak sadar. Nggak bisa menerima kasih Allah sebelum menyadari kebutuhannya akan keselamatan. Nggak bisa menerima keselamatan sebelum menyadari kebutuhannya akan dosa. Itulah alasan kenapa pesan pertama yang Yesus sampaikan pada pelayanan adalah bertobatlah kamu. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin Bapak Ibu. Jadi ini bukan pesan saya ya, ini Doni kok khotbah pertobatan toh. Saudara, ini pesan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berita tentang pertobatan harus diberitakan sampai kepada akhir zaman. Amin. Bahkan saya harus diingatkan untuk terus bertobat, saudara. Nanti saya akan sampaikan di kesimpulan bahwa kehidupan Kristen itu adalah pertobatan setiap hari. Karena itulah panggilan Yesus bagi kita. Mari kita melihat beberapa hal, saudara ya. Beberapa hal. Yang pertama perhatikan, ternyata pertobatan itu haruslah sebagai respon terhadap kehadiran kerajaan Allah. Ya, ada orang yang bertobat karena alasan tertentu. Wes, aku enggak mau ngelakoni lagi, aku enggak mau seperti ini lagi, rugi. Wes, aku enggak mau ngelakoni lagi. Sudah tidak seperti itu. Alasan pertobatan itu haruslah kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bertobat itu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bukan karena alasan yang lain. Memang kita butuh meninggalkan dosa-dosa kita, tetapi bukan semata-mata karena dosa kita meninggalkan itu. Banyak orang yang bertobat di luar Kristus. Banyak orang yang meninggalkan dosa-dosanya di luar Kristus, di luar kerajaan Allah. Mereka meninggalkan dosa tetapi tidak hidup di dalam Yesus. Mereka meninggalkan dosa tetapi tidak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tetapi kalau kita bertobat karena kita menjadi anggota kerajaan Allah. Kita bertobat karena kita mengikut Yesus. Kita bertobat karena kita memiliki persekutuan dengan Yesus. Kalau kita ngomong di Indonesia, ini adalah negara agama kok saudara. Agamis orang kita ini. Semua orang ngomong pertobatan, insaf. Kan begitu ya, bertobat. Tapi pertobatannya bukan karena alasan kerajaan Allah. Bukan karena Yesus, karena alasan-alasan yang lain. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, pertobatan adalah respon terhadap kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya Yesus berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Jadi pertobatan itu adalah panggilan untuk kita berbalik arah kepada Allah yang sekarang memerintah sebagai raja. Bapak Ibu,
Orang-orang Naftali, orang-orang Sebulon hidup di dalam kegelapan. Anggap saja dia hidup di dalam kerajaan kegelapan. Mereka dikuasai oleh kegelapan. Dan ketika terang besar itu datang, maka mereka harus berbalik dari kehidupan dalam dosa dan mengarah kepada kerajaan terang itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu alasan pertobatan. Dulu saya hidup tanpa Yesus. Saya di luar Yesus, tetapi setelah Yesus datang, dan saya tahu dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, dia adalah juru selamat, maka saya harus berbalik dari kehidupan saya yang lama, dan saya harus memeluk Yesus, atau lebih tepatnya, saya harus dipeluk oleh Yesus. Itu pertobatan, itu alasan pertobatan. Banyak orang meninggalkan dosanya, tapi nggak ke gereja lagi. Nggak membaca Alkitab, pokoknya aku nggak minum lagi deh, aku nggak ngerokok lagi deh, tapi nggak ikut Yesus, saudara. Sia-sia, sebab keselamatan tidak kita peroleh dari perbuatan baik, keselamatan hanya oleh anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang sebaik apapun, saudara, kalau nggak percaya Yesus dia tidak selamat. Loh kok nggak ada yang amin? Amin? Nggak ada yang selamat. Bahkan orang yang diagung-agungkan sebagai orang sempurna, kalau enggak mengatakan, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwaku, dia enggak akan selamat. Itu pertobatan. Jadi bertobat itu karena ada realitas baru, itulah kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kata bertobat itu dari kata dasar metanoia ya. Kalau kata bertobatlah sendiri itu diterjemahkan dari kata metanoite. Itu artinya mengubah pikiran, itu artinya mengubah arah hidup. Arah hidup kita yang dulunya mengikuti kegelapan, sekarang kita mengikuti Yesus karena realitas Yesus hadir dalam kehidupan kita. Karena kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Ini bukan sekedar perasaan bersalah Bapak Ibu ya, tetapi ini adalah keputusan radikal untuk kita berpaling dari dosa-dosa kita dan memeluk Yesus. Sekali lagi ada banyak orang yang meninggalkan dosanya tapi tidak bersekutu dengan Yesus. Makanya diajak doa ciangele saudara ya. Diajak ibadah memuji Tuhan ciangele. Loh kamu kok enggak rajin, pokoknya aku enggak nyuri, pokoknya aku enggak merugikan orang, aku yakin Tuhan berkenan. Enggak saudara. Kalau kita hanya meninggalkan dosa tapi kita enggak punya persekutuan dengan Yesus, kita enggak akan selamat. Ingat Matius pasal 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi yang dikenal dan yang mengenal Allah. Jadi aktivitas agamawi kita, mau kebaktian seminggu 15 kali, mau ikut KKR, ikut doa puasa, kalau enggak punya Yesus dalam hidup kita, itu enggak ada gunanya. Tetapi orang yang bersekutu dengan Yesus pasti hidupnya menunjukkan ibadah yang sejati. Amin. Pasti dia punya disiplin rohani, saudara. Ini loh yang diberitakan oleh Yesus. Ini bukan pesan saya kok, ini pesan Yesus. Dan ini menjadi pesan saya dan pesan kita untuk orang-orang yang belum percaya Yesus. Amin. Jadi pertobatan itu haruslah menjadi respon kita terhadap kedatangan kerajaan Allah, terhadap kedatangan Yesus yang berdaulat sebagai Raja. Bapak Ibu, kalau Yesus datang saat ini jegrek di tengah-tengah kita, saudara harus memutuskan ikut Yesus atau ikut diri sendiri, ikut Yesus atau ikut dunia ini. Amin. Kalau Yesus datang, dia jalan ke kanan, saudara harus ikut ke kanan. Kalau saudara tidak ikut kemana Yesus pergi, makanya dia berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Dan domba-dombaku mengikuti suaraku. Makanya saudara, jangan meremehkan firman Tuhan. Karena firman, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Firman itu penting.
Makanya mari kita mendisiplin diri untuk membaca Alkitab, untuk mendengarkan firman. Memang inilah kekristenan. Ya bukan gini, pokoknya datang diberkati, pulang seneng, healing-healing setiap hari. Enggak ada ceritanya saudara. Ikut Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ini kekristenan yang sejati. Dan di dunia yang pasca kebenaran ini, setelah kebenaran ini saudara, kita punya tantangan yang begitu hebat. Makanya kita mesti waspada. Amin Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita untuk setia kepadanya. Berbalik itu kepada Yesus. Bukan sekedar meninggalkan dosa, tetapi harus kita memeluk Yesus. Jadi pertobatan tidak dapat dipisahkan dari kerajaan Allah. Pertobatan tidak dapat dipisahkan dari Sang Raja, Yesus Kristus. Meninggalkan dosa dengan memeluk Yesus. Meninggalkan dosa dengan tinggal di dalam kerajaan Allah. Keluar dari kegelapan, menuju kepada terangnya yang ajaib. Kalau tidak, kita nggak akan tetap tinggal setia di dalam kebenaran. Saudara, komunitas di mana kita hidup itu menentukan langkah hidup kita. Kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang tidak benar-benar memeluk Yesus, saudara akan melepaskan Yesus juga. Karena masuknya dosa itu pelan-pelan. Makanya berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Pertama nasihat dulu. Saudara, firman Tuhan yang sehat itu penting loh ya. Pertama itu nasihat dulu. Berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik. Nasihat dulu. Ini bicara soal firman yang diberitakan. Ini bicara soal Injil yang saudara baca. Kemudian berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Biasa kalau sudah orang benar, orang dengar, itu jadi pendirian. Oh ternyata, oh bunder. Kan gitu ya. Oh gitu. Berdiri setelah dengar nasihat. Enggak tahu lah dari TikTok lah, mau dari mana, mau dari teman, mau dari siapa. Akhirnya kita berdiri di jalan itu. Dan kalau sudah nyaman di jalan itu, sering di jalan itu, apa yang terjadi? Duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saudara, apa yang kita dengar itu akan menentukan di mana kita akan berdiri. Dan di mana kita berdiri akan menentukan di mana kita akan duduk. Saudara kalau mau yakin kita baca Mazmur pasal 1. Tidak apa-apa ya kalau kita nggak sesuai dengan yang saya rencanakan. Maksudnya, oke, Mazmur pasal 1. Lihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ingat nasihat dulu, itu akan menentukan langkah hidup kita. Kemudian yang tidak berdiri, ini bicara tentang pendirian hidup, berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga akhirnya duduk saudara. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu siapa yang berbahagia? Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ini bicara tentang hukum-hukum Allah, nomos, ya hukum-hukum Allah. Dan yang merenungkan itu siang dan malam, day and night. Dan ada janji berkat yang luar biasa. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi orang fasik, kalau kita dengar nasihatnya, kita berdiri di jalannya dan duduk bersama-sama dengan mereka, akibatnya seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik gak akan dapat berdiri di tengah-tengah penghakiman Allah. Orang berdosa gak akan tahan di kumpulan orang benar. Saudara kalau udah khotbah lama seperti ini, khotbah seperti ini saudara masih bisa duduk sampai 1 jam, kadang lebih 5 menit, berarti saudara tahan itu. Loh kok gak ada yang senyum ya, cuma saya senyum.
Saudara tahan itu. Kalau yang nggak tahan ya nggak datang lagi saudara. Kalau yang nggak tahan kadang-kadang keluar loh, saya pernah lihat loh, keluar saudara. Sama bawa tasnya, keluar, tak pikir ke toilet ya, gak balik-balik saudara sampai selesai khotbah. Orang fasik nggak akan tahan duduk di kumpulan orang benar. Nggak akan tahan dengar firman Allah. Paling fokus baca Alkitab, 2 menit habis saudara. Kadang renungan 3 halaman kecil aja nggak kuat baca. Dengar 5 menit udah berat. Bukan karena kita ini nggak cinta firman, karena mungkin kita masih belum dalam kebenaran. Kalau kita jadi manusia rohani, bayi rohani yang dilahirkan, kita akan rindu akan air susu yang murni itu. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang penting sekali. Saya harap kita memahami pesan Tuhan, ini pesan yang sangat penting. Itu sebabnya sekali lagi, pertobatan tidak dapat dipisahkan dari kerajaan Allah. Yesus tidak hanya berkata, nanti masa depan akan ada kerajaan, tetapi dia menghadirkan kerajaan Allah. Dan kalau kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, kita harus memutuskan untuk ada di dalam kerajaan itu. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, kita harus memutuskan untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Ini arti pertobatan. Jadi bukan sekedar tindakan moral, meninggalkan dosa, kebiasaan buruk, tidak. Tetapi kita meninggalkan sebab Yesus ada di depan kita. Sebab Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sebab kerajaan Allah telah datang. Makanya kita meninggalkan segala sesuatu untuk hidup dalam kerajaan itu. Dan untuk memiliki persekutuan dengan Yesus sang Raja dari kerajaan itu. Inilah kekristenan yang sejati. Makanya di dalam Matius 7, keselamatan itu soal mengenal dan dikenal saudara ya. Soal mengenal dan dikenal. Tuhan aku sudah begini, Tuhan aku sudah begitu. Tetapi aku tidak mengenal engkau, enyalah engkau dari hadapanku. Hai kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa orang yang tidak dikenal oleh Tuhan pembuat kejahatan, sekalipun gak pernah mencuri, gak pernah menipu, gak pernah bunuh orang, tapi justru dermawan, memberi bantuan banyak orang, banyak bersedekah. Kenapa? Orang yang tidak dikenal Tuhan disebut sebagai pembuat kejahatan. Sebab di luar Yesus semua orang berdosa. Di luar Yesus tidak ada pengampunan. Di luar Yesus tidak ada pendamaian. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu yang pertama dari poin 1 besar. Hal yang kedua Bapak Ibu, kerajaan Allah. Kalau kita ngomong kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu hadir melalui pribadi Yesus Kristus. Dan kerajaan Allah itu menuntut perubahan hidup yang total. Saudara, kita nggak bisa ikut orang, tapi kita hidup dengan cara hidup kita sendiri. Benar Bapak Ibu? Kalau saudara ikut perusahaan, Pak Bos saya nggak mau kerjanya seperti ini, saya mau kerjanya seperti ini. Saya nggak mau Pak Bos masuk jam 8, saya masuknya jam 9. Apa bisa seperti itu Bapak Ibu? Pak Bos kok pulangnya jam 4 saya Pak Bos, jam 3 saja. Orang yang hidup dalam kegelapan lalu mau mengatur kerajaan terang, tidak mungkin. Loh kok perusahaanmu nggak sama dengan perusahaanku yang dulu? Memang beda. Karena esensinya beda, cara kerjanya beda. Kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah, mengikut Yesus, tetapi tidak mengalami perubahan total. Kita masih hidup di cara hidup yang lama. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya Paulus berkata di dalam Kolose pasal yang ketiga, buanglah segala kejahatan, buanglah segala nafsu duniawi, kenakanlah Kristus, karena kita ini tinggal di dalam kerajaan Kristus. Karena kita ini hidup bersama-sama dengan Yesus.
Saudara, saya tidak bisa hidup bersama dengan presiden lalu saya enak aja menemani dia dengan celana pendek, kaos kotang kan begitu. Wow, babak belur saya. Jadi kerajaan Allah hadir melalui Yesus dan kerajaan itu menuntut perubahan hidup yang total. Jadi ini bukan soal kerajaan Allah, soal tempat ya, tapi ini soal manifestasi nyata dari kerajaan Allah itu. Saudara, di dalam diri Yesus, kuasa Allah yang menyelamatkan itu sudah datang memerintah umat manusia. Bukan memerintah secara politik, secara jasmani, tetapi secara rohani dan kita harus bertobat. Bertobat bukan hanya berubah secara perilaku, berubah secara moral, tetapi karena kita berubah status rohani. Dari tinggal di dunia gelap, kita tinggal di kerajaan terang. Sebulon Naftali yang dulu tinggal di dalam kegelapan, sekarang tinggal di dalam terang. Makanya bertobatlah, tanggalkan hidup kegelapan itu. Tinggal di dalam terang. Kenapa? Karena sekarang kita bukan milik dunia, tetapi kita milik Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini bicara soal identitas rohani. Loh kok kamu enggak melakukan itu lagi? Iya, karena aku milik Kristus. Pak Doni kok enggak mau cari cewek lagi? Loh saya ini suami. Saya ini suami. Kalau cari anak cewek mau adopsi kan gitu. Nah, kalau cari cewek lagi untuk lain-lain, yang saya ini suami, identitas saya. Saudara, saya kemanapun pergi saya membawa identitas saya. Cuman orang sampai bilang, kok cincinnya sampai double Pak? Berarti bojone loro Pak? Oh enggak sih itu aja saudara. Cuman dulu waktu sedikit kurus ya. Sedikit kurus itu memang copotan jadi diganjel saudara. Sekarang kalau dibuka ini, lengket sakit saudara. Kata Bu Yeni, kalau dulu Pak Doni dilihat dari sisi sini agak kelihatan ramping. Sisi sana agak gemuk. Sekarang dilihat dari segala sisi ginuk-ginuk katanya. Enggak apa-apa wis ginuk-ginuk, tapi sebentar kok ginuk-ginuknya saudara. Tapi intinya ini perubahan identitas. Loh aku ini milik Yesus. Loh kok kamu gak kumpul teman-temanmu lagi? Karena aku ini anggota kerajaan Allah. Loh kamu kenapa gak kumpul sana? Aku ini milik Kristus. Aku bukan milik dunia lagi. Jadi keselamatan itulah yang memang memisahkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh yakin identitas kita sebagai milik Kristus. Kita gak akan kumpul yang bukan milik Kristus. Makanya hati-hati dengan pergaulan. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin Bapak Ibu. Biasakan hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Biasakan hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan itu sudah benar. Tidak usah ikut-ikutan yang lain saudara. Saudara harus ngerti betul bahwa identitas kita ini adalah anggota kerajaan Allah. Identitas kita adalah milik Kristus. Ini menjadi penting. Kita yang duduk dalam kegelapan, kita berpindah ke dalam kerajaan terang. Kita yang dulunya mengikuti kuasa-kuasa kegelapan, mengikuti roh-roh jahat, sekarang kita mengikut Yesus. Inilah yang harus diberitakan oleh gereja. Yang harus disampaikan di mimbar-mimbar rohani Bapak Ibu. Ya, bukan hanya mengundang orang untuk meninggalkan dosa, bukan hanya mengundang orang untuk berbuat baik, tetapi memanggil orang untuk hidup dalam kerajaan Allah, memanggil orang untuk hidup di bawah otoritas Yesus Kristus. Karena gereja adalah milik Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Inilah pesan firman Allah bagi kita. Dan kemudian yang ketiga, pertobatan itu membuka jalan bagi kita untuk memiliki pengalaman yang nyata akan kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami kerajaan Allah kalau kita tidak akan benar-benar masuk dalam kerajaan Allah itu dan hidup sesuai dengan aturan-aturan kerajaan itu.
Kita nggak akan mengalami pengalaman kuasa Allah, kehadiran Yesus, kalau kita nggak hidup dalam cara hidup yang baru, cara hidup Kristus, teladan Kristus. Ya, jadi ketika seseorang bertobat itu Bapak Ibu, dia tidak hanya meninggalkan dosa, tetapi masuk dalam satu realitas yang baru. Aku ini milik Kristus. Hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi pertobatan ini membuka pintu bagi kuasa kerajaan Allah. Untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Tanpa itu tidak bisa saudara. Saudara kan tidak mungkin toh. Saudara nge-gym lalu tidak pakai sepatu. Lalu saudara pakai baju tidur, nge-gym, bawa mie mangkok, makan-makan, denger radio, ya, kemudian pulang, ya enggak menikmati kuasa gym. Kalau nge-gym ya pakai sepatu, tanah olahraga, sudah membawa protein, membawa botol susu, lalu olahraga. Lah nge-gym ngobrol, ya apa kabar Senin rek? Jalan-jalan ya, hilang-hilang ya. Ya bayar gym sak larang-larangnya tetap ginu-ginu kayak Pak Doni gitu saudara ya. Ya Bapak Ibu. Lanang gereja enggak memuji Tuhan. Payah nyanyi menengai saudara. Payah berdoa ya wis kelimpungan saudara. Pikirannya enggak bisa fokus. Payah khotbah, bingung notifikasi. Engkau mangan apa mari ngene ya? Engkau tak tunggu di lipo jam 10 ya. Nah enggak mari-mari saudara. Enggak akan bisa kita bertumbuh. Kuncinya fokus. Amin Bapak Ibu. Saya kalau sudah duduk di belakang, di meja belajar saya fokus bisa 2 jam, 3 jam, enggak bergerak kemana-mana. Bisa enggak kita jenak gitu ya, ibadah aku memberi waktu ini untuk Tuhan, waktu untuk memuji, waktu untuk menyembah, waktu untuk berdoa, waktu untuk mendengar firman, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu pertobatan. Lihat, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Karena kerajaan terang sudah datang. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Kolose pasal 1 ayat 13. Ya demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi sekali lagi, bukan sekedar meninggalkan kebiasaan lama, kebiasaan buruk, tidak sekedar meninggalkan dosa, tetapi menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Raja itu, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dipimpin oleh firman Allah. Hidup penuh dengan Roh Kudus. Inilah esensi kerajaan Allah. Allah bersemayam di dalam hati kita. Yesus bertahta dalam hidup kita dan Yesus yang memerintah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Inilah kekristenan yang sejati. Tuh, bukan begini. Loh, kamu kok tolong dia? Iya sakno aku ya. Memang itu adalah buah dari pekerjaan roh, tetap gini. Ya, kenapa kamu tolong dia? Karena Yesus memberi teladan. Karena Yesus mengajar kita untuk menolong. Karena Yesus yang menggerakkan kita untuk memberkati. Amin Bapak Ibu. Banyak orang memberi, tapi bukan karena dorongan Roh Kudus. Hanya karena kewajiban, sak perlu niai. Iya kan? Pokoknya kayak iwes. Bukan sebagai ibadah, bukan meneladani Yesus. Makanya kenapa sih seringkali kok Tuhan sepertinya aku udah setia, aku udah kebaktian. Iya tapi di kebaktian apa yang kita lakukan saudara? Aku nang gym seminggu 5 kali, kok gak gede-gede ototnya aku. Lah yang diangkat cuma setengah on saudara. Bebannya gak pernah naik jadi 10 kilo, 15 kilo. Aku ini udah berdoa, ya tapi doa yang seperti apa? Amin. Amin. Inilah Yesus Kristus Tuhan kita. Memberi diri
Untuk kemuliaan Allah, memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita kerjakan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, memberi persembahan, ketika kita melayani. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita diurapi. Sehingga pelayanan kita benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hanya menggerakkan emosi semata. Bukan. Tetapi menuntun kita hidup dalam kebenaran. Inilah yang harus kita lakukan di zaman akhir ini. Supaya kita siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Kemudian Bapak Ibu, hidup dalam pertobatan itu berarti hidup di bawah pemerintah Kristus setiap hari. Nah ini, jadi kesadaran tiap pagi Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku akan begini, tolong ya Tuhan. Mana yang boleh saya kerjakan? Kan seperti itu. Jadi ini bukan peristiwa sekali lalu selesai. Sekedar profes aku percaya Yesus lalu selesai. Tidak, ini proses berkelanjutan. Di mana orang percaya terus diperbarui, terus diperbarui, terus diperbarui dalam kebenaran firman. Saya mengingat dulu ya saat-saat pertobatan saya 1991. Wah saya rajin sekali bergereja. Kalau tidak enggak sampai hari ini saudara ya. Karena itu memang saya yakin saya lahir baru. Mengingat kehidupan dulu. Ya, jauh dari Tuhan, jauh dari kasih karunia. Dan setiap hari saya belajar. Sampai-sampai orang sudah tidak mengenali saya lagi. Dalam arti begini, dulu kamu orangnya kau omongnya ya kaku kamu itu. Ngedeni ya, sekarang kok beda ya, kok renyah ya. Boleh gak renyah, gak payu khotbah. Bercanda saudara ya. Ada perubahan hidup Bapak Ibu. Dan perubahan hidup itu tidak seperti membalikkan tangan, itu proses pelan, dan terus. Jadi setiap hari kita harus meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Dengan apa? Setia mengikut Yesus. Coba Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu, perhatikan ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Lihat, berhubung dengan manusia lama kita, harus meninggalkan itu. Karena manusia lama itu akan menemui kebinasaannya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini adalah proses setiap hari, tidak bisa sekali lalu selesai. Bukan sekarang berdoa, besok tidak lagi, minggu depan lagi ya, lalu tidak lagi selama beberapa bulan, lalu melakukannya lagi. Tidak, ini proses konsisten setiap hari. Kalau tidak konsisten Bapak Ibu, pertumbuhan kita enggak akan stabil. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang konsisten. Amin Bapak Ibu. Ya, bukan yang naik turun. Makanya saya paham, ternyata konsistensi itu jauh lebih menghasilkan daripada motivasi sesaat. Sekarang semangat, mari ngono. Loyo sudah. Enggak lagi. Lu kenapa loyo? Enggak wis, kesel aku. Seperti kalau lomba lari maraton itu enggak bisa kita langsung sprint, kayak 100 meter. Padahal larinya 10 kilo, 200 meter, tandu saudara. Enggak jadi menyelesaikan pertandingan. Ini yang dimaksud dengan hidup di bawah pemerintahan Kristus setiap hari.
Tanda seorang yang hidup dalam kerajaan Allah, tanda seorang yang diperintah oleh Yesus Bapak Ibu, dia akan taat, tunduk, setia kepada Sang Raja itu setiap hari dalam hidupnya. Jadi pertobatan itu menjadi gaya hidup setiap hari. Ya, itu menjadi gaya hidup setiap hari. Kita terus memelihara kesadaran bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Bukan hanya kalau dosennya ada di ruang kelas, lalu tertib. Ketika dosennya keluar sebentar, lalu berantakan itu kelas. Jadi kita harus sadar setiap hari, oh Yesus ada bersama dengan aku. Maka malu dong kalau kita ini berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Dimanapun Yesus ada bersama-sama dengan kita hidup di dalam kerajaan terangnya. Kita kalau sadar bahwa Yesus menyertai kita tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Dan gereja, perhatikan Bapak Ibu, gereja itu adalah komunitas, ya, komunitas yang hidup dalam pertobatan yang terus menerus. Kita ini terus bertumbuh, amin Bapak Ibu. Ya ada kalanya naik turun, tapi kita terus bertumbuh. Ada kalanya kita jatuh, makanya kuncinya bertumbuh bersama-sama itu sabar terhadap pertumbuhan orang lain. Amin Bapak Ibu. Contoh suami istri, ini bojo kok koyok ngene, wis tak tinggal lagi, enggak bisa Saudara. Ini jemaat seperti apa sih, tak tinggal aja. Ini kayak enggak bisa Saudara. Saya harus sabar terhadap pertumbuhan anak-anak saya. Nah kalau anak saya jatuh, apakah saya tak buang aja wis? Sana cari tempat sampah sana. Ya, apa seperti itu? Kalau suami gak tepak ini, wis lempar aja cari yang lain. Enggak bisa Saudara. Kalau Yesus seperti itu, enggak ada yang selamat di antara kita. Kalau kita boleh ada sampai sekarang, itu semua karena kesabaran Tuhan. Amin. Tunggu Saudara, doakan, layani. Sekalipun kadang menyakitkan, kadang kita ditolak, kadang kita diejek, kadang kita tidak dihargai, layani. Mungkin perlakuan orang terhadap pelayanan kita tidak menyenangkan, layani. Mengejek, layani, jangan balas. Kan seperti itu. Supaya apa? Supaya terus menerus kita disucikan. Supaya terus menerus kita dibaharui. Supaya terus menerus hidup kita diarahkan kepada Yesus. Itulah kekristenan yang sejati. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Rupanya saya selesai dengan topik 1 ya. Kita bisa lanjutkan yang ke berikutnya, mungkin minggu depan dan lain sebagainya. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa seruan bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu adalah panggilan yang sifatnya universal. Panggilan untuk semua orang. Dan itu adalah pesan inti dari Injil Yesus Kristus. Enggak ada pesan yang lain Saudara. Saya dapat mengatakan bahwa Yesus itu memanggil manusia untuk berbalik ke arah kerajaannya. Masuk dalam kerajaannya. Hidup mengikut Yesus, itu panggilan kita. Bukan sekedar meninggalkan dosa, tetapi kita jauh dari Kristus. Pokoknya aku enggak ngene maneh, pokoknya aku enggak ngerokok, enggak minum, enggak nyurangi orang, tapi enggak berdoa juga, tapi enggak baca firman juga, enggak ibadah juga, enggak pelayanan juga. Saudara, berarti kita ada di dalam kerajaan kegelapan. Makanya kita harus setia. Amin. Ya, jadi berbalik arah. Masuk dalam pemerintahan Allah. Hidup untuk Kristus. Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri. Tapi miliki relasi dengan Tuhan. Tuhan yang benar loh ya. Dengan cara yang benar sesuai dengan kehendaknya. Supaya kita ada di jalur keselamatan itu. Dan pertobatan itu adalah jawaban manusia terhadap kasih karunia Allah yang datang kepada kita.
Pertobatan bukan usaha untuk diselamatkan, bukan dasar keselamatan. Semuanya itu anugerah Bapak Ibu. Jadi pertobatan harus menjadi jawaban manusia, jawaban kita terhadap kasih karunia Allah yang datang kepada kita. Contohnya begini, kalau Yesus mendatangi kita, anakku mari ikut aku. Saudara harus datang lari dan memeluk Yesus. Amin. Bukan anakku mari ikut aku, saudara diam aja. Ayo dia udah mau berangkat ini, diam aja. Nggak bisa. Kalau firman datang mengajar kita, panggilan kita adalah datang kepada Yesus, memeluk Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Harus menjadi respon kita. Respon kita terhadap kasih karunia Allah yang besar. Ingat, kerajaan Allah sudah datang. Yesus sudah mengerjakan keselamatan kita. Panggilan kita, lari, peluk Yesus. Karena dia berkata apa? Mari kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus. Amin. Yang penting kita mau datang. Karena kasih karunia-Nya. Jadi pertobatan selalu menjadi respon dari kasih karunia Allah yang datang dalam kehidupan kita. Dan pertobatan itu adalah jalan Bapak Ibu ya. Jalan untuk kita mengalami pembaharuan yang terus menerus. Terus menerus. Dan saya percaya gereja kita akan hidup di bawah otoritas Allah. Gereja kita hidup di bawah kedaulatan Allah. Bapak Ibu, itulah inti gereja. Bukan soal berapa hebatnya gedung gereja yang kita punya. Bukan soal seberapa hebatnya fasilitas gereja kita. Bukan seberapa banyak orang berkumpul di dalam gereja kita. Tetapi bagaimana Yesus memerintah atas kehidupan kita. Amin. Bagaimana Yesus mengendalikan hidup kita. Bagaimana Yesus mengontrol hidup kita. Bagaimana kita taat mengikuti rencananya. Itu kekristenan yang sejati. Inilah pesan pertama dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita membutuhkan pertobatan. Sebab tanpa pertobatan kita enggak akan mengalami kuasa kerajaan Allah. Amin. Inilah pesan pertama dari Yesus Kristus. Sebab tanpa pertobatan kita enggak akan datang memeluk Yesus. Kita enggak akan menikmati kuasa kerajaan itu. Dan pertobatan harus terjadi karena kasih karunia Allah datang dalam kehidupan kita. Amin. Jangan tolak, tetapi terima dengan berlari kepada Yesus. Memeluk Yesus, mengasihi Yesus, dan hidup di dalam otoritasnya. Sama-sama kita berdiri.